Speech delay, sebuah istilah yang sudah tidak asing lagi terdengar di telinga, bukan? Namun, apakah pemahaman kita sudah sesuai dengan definisi yang sesungguhnya? Yuk simak penjelasan di video ini untuk mengetahui. Speech delay merupakan salah satu permasalahan yang kerap terjadi pada anak periode early childhood atau usia prasekolah. Speech delay atau keterlambatan perkembangan bicara adalah kondisi di mana anak tidak mencapai tonggak perkembangan bahasa verbal seperti yang diharapkan pada anak usia mereka. American Speech Language Hearing Association mengungkapkan bahwa keterlambatan bicara mengacu pada keterlambatan dalam perkembangan atau penggunaan mekanisme yang menghasilkan ucapan. Anak-anak dengan keterlambatan bicara mungkin mengalami kesulitan menghasilkan suara tertentu, menggunakan bahasa lisan untuk berkomunikasi, atau memahami bahasa lisan. Selanjutnya, Early Support for Children, Young People and Families pada 2011 menjelaskan bahwa apabila tanda-tanda di bawah ini mulai muncul atau terlihat pada anak, orang tua sebaiknya mulai waspada. Tanda-tandanya adalah yang pertama, tidak merespon terhadap suara. Lalu yang kedua, adanya kemunduran dalam perkembangan. Dan yang ketiga, tidak memiliki ketertarikan untuk berkomunikasi. Yang keempat, kesulitan dalam memahami perintah yang diberikan. Lalu yang kelima, mengeluarkan kata-kata atau kalimat yang tidak bisa seperti anak-anak pada umumnya. Yang keenam, berbicara lebih lambat pada anak seumurannya. Yang ketujuh, perkataannya sulit dimengerti bahkan oleh keluarganya sendiri. Yang kedelapan, kesulitan memahami perkataan orang dewasa. Yang kesembilan, kesulitan berteman, bersosialisasi, dan mengikuti permainan. Lalu yang ke-10, kesulitan dalam belajar, mengeja, bahasa, bahkan matematika. Kemudian, mengapa masalah speech delay bisa muncul? Speech delay bisa disebabkan oleh tidak adanya model yang baik bagi anak untuk ditiru, kurangnya motivasi anak, serta kesempatan yang tidak kuat untuk berbicara. Pendapat berbeda diungkapkan oleh Papalia pada 2004 yang berfokus pada penyebab genetik dan fisiologis sebagai faktor yang menyebabkan keterlambatan bicara pada anak. Hal ini berarti bahwa keterlambatan bicara anak menurut Papalia adalah disebabkan oleh adanya kecacatan fisik yang menyertai perkembangan anak. Dampak yang akan terjadi jika speech delay tidak teratasi yaitu pertama, gangguan pada akademik. Anak-anak yang mengalami keterlambatan dalam berbicara dan berbahasa akan mengakibatkan anak sulit mencapai pemahaman. Lebih lanjut, anak akan sangat rentan dalam kaitannya dengan pendidikan. Gangguan bicara dan bahasa yang diidentifikasi saat usia 5 tahun, 72%-nya tetap mengalami gangguan di usia 12 tahun. Kedua, kesulitan dalam partisipasi sosial. Pada anak yang mengalami keterlambatan berbicara, akan lebih beresiko mengalami kesulitan dalam membangun hubungan dengan teman sebaya. Kesimpulan tersebut dihasilkan dari penelitian yang dilakukan lebih dari 9 tahun pada 171 anak berusia 7-16 tahun dengan riwayat gangguan bahasa. Dan terakhir, ketiga, rentan mengalami masalah psikologis. Kesulitan berkomunikasi juga bisa membuat anak sulit menjalin hubungan dengan orang lain, sebab masalah ini menyulitkannya untuk menerima informasi, mengikuti pembicaraan, atau menanggapi candaan orang lain. Lambat laun, mereka menjadi tertekan dan lebih memilih mengisolasi diri. Ia juga rentan mengalami fobia sosial atau social anxiety disorder, yang menyebabkan kecemasan berlebihan dan takut berada di tempat umum yang ramai. Selanjutnya ada cara atau langkah atau metode untuk mengatasi speech delay, yaitu bacakan buku atau cerita bergambar sehingga anak dapat menunjuk atau memberi nama benda-benda yang ia kenal. Gunakan bahasa yang sederhana ketika berbicara pada anak, mengoreksi ucapan yang salah dari anak, kayak misalnya ketika anak mengatakan atit saat mengutarakan rasa sakit, orang tua segera membenarkannya dengan mengucapkan, "Oh, sakit ya." Usahakan untuk selalu mengulang kata-kata yang diucapkan anak pada kita, berikan pujian pada anak ketika anak berbicara benar, jangan abaikan anak dan selalu berikan respon terhadap apa yang dikatakan anak. Juga jangan memaksa anak untuk berbicara karena hal ini hanya akan membuat anak menjadi semakin tertekan. Dan yang terakhir, berkonsultasi kepada tenaga ahli seperti psikolog. Dan terakhir, ada aspek psikologis yang dapat diberikan kepada penderita speech delay, yaitu terapi bicara dan bahasa. Terapi ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan bicara dan bahasa anak. Terapi ini dapat dilakukan oleh ahli terapi bicara atau logopedi.
Selain itu, terapi ini juga dapat dilakukan oleh orang tua di rumah dengan cara membiasakan anak berbicara dan membaca buku bersama. Terima kasih. Sekian pemaparan tentang masalah speech delay pada periode early childhood dari kelompok kami. Video infografis ini dibuat oleh Nuni Lestari berdasarkan laporan yang telah disusun oleh kelompok 5 yang beranggotakan Nuni Lestari, Wildan Ahmad Al-Fauzi, Hilya Janata Kamelia, dan juga Kamal Ihya Syawaludin. Kami ucapkan terima kasih kepada Teh Stephanie Rayhana Hamdan, SPC MPC, selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Perkembangan 1, Fakultas Psikologi Universitas Islam Bandung. Empowering Speech, Inspiring Growth.